Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihi syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa channel Dakwah Sulsel yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah ada di bulan suci Ramadan, bulan istimewa yang dinantikan oleh seluruh kaum muslimin. Begitu istimewanya bulan Ramadan sampai semua waktu yang ada di dalamnya apabila digunakan oleh seorang muslim untuk melakukan amal-amal terindah, maka semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ada satu ungkapan yang kemudian mengatakan tidurnya saja orang berpuasa itu bisa berpahala. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Bayangkan kalau tidur saja bisa bernilai ibadah, apalagi melakukan yang lain. Tapi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jangan karena ungkapan ini lantas kemudian kita akan mengurangi aktivitas-aktivitas kita di dalam bulan suci Ramadan. Justru Ramadan kita jadikan sebagai sarana, kita jadikan sebagai bulan untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, banyak kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Oleh karena itu, Ramadan juga biasa diistilahkan dengan bulan perjuangan. Kenapa disebut bulan perjuangan? Betapa tidak, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di siang hari Ramadan kita harus berjuang untuk menahan lapar dan haus. Di siang hari Ramadan kita berjuang untuk tidak makan, tidak minum, bahkan tidak bersama dengan istri atau suami yang sudah punya pasangan. Di malam hari Ramadan kita berusaha semaksimal mungkin juga berjuang untuk menahan pikiran-pikiran kita, berjuang untuk memperbaiki hati kita agar senantiasa memikirkan hal-hal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kalau kita melihat bagaimana para sahabat, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya memperlakukan Ramadan itu luar biasa. Mereka bukan hanya mentadabburi Al-Quran, bukan hanya menghatamkan Al-Qurannya di bulan suci Ramadan, tapi mereka melakukan suatu kegiatan yang luar biasa, bahkan perang besar dan penaklukan serta kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin justru terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Taruhlah misalnya perang Badar, itu adalah perang yang terjadi di bulan suci Ramadan, tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Bayangkan, dalam kondisi yang lapar, dalam kondisi yang haus, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, yang kita tahu bahwa perang Badar itu pasukan kaum muslimin hanya 300 orang, sementara pasukan kaum kafir Quraisy itu 1000. Itu berbanding 1 berbanding 3. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski di dalam bulan Ramadan yang biasa diistilahkan oleh orang punya keterbatasan karena ada haus, ada lapar, mungkin ada juga yang ngantuk, tapi karena perjuangan ini mereka ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka luar biasa memiliki semangat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya itu. Pada tahun ke-8 Hijriah, ternyata Fathul Mekah itu juga terjadi di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW masuk di kota Mekah itu di dalam bulan suci Ramadan. Ini adalah perjuangan yang luar biasa juga. Walaupun tidak ada pertumpahan darah, tapi strategi-strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah menggambarkan betapa Rasulullah dan para sahabat itu memperlakukan Ramadan dengan begitu mulia. Yang berikutnya, ketika kita perhatikan dalam sejarah, ada perang Tabuk. Perang Tabuk itu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jauh sebelum Ramadan sudah dimulai, tapi kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin pada tanggal 26 Ramadan. Itu berarti bahwa sebelum Ramadan masuk sampai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 26, karena kemenangannya di tanggal 26 Ramadan, mereka kaum muslimin dan para sahabat itu berjuang di bulan suci Ramadan. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengambil dan menaklukkan kembali Palestina, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Itulah beberapa kisah
bagaimana Rasulullah dan para sahabat beliau memperlakukan Ramadan dengan istimewa. Mereka melakukan banyak kegiatan-kegiatan besar, mereka melakukan peperangan, melakukan penaklukan. Dan sekali lagi, mereka bukan hanya malam hari sholat tarawih atau sholat lail, kemudian menghatamkan Qur'annya, bukan hanya itu yang mereka lakukan. Tapi di samping mereka melakukan ibadah-ibadah makna seperti itu, mereka pun kemudian melakukan perbuatan yang kegiatan yang sangat besar, bahkan sampai pada peperangan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mungkin saat ini kita akan tidak sampai pada satu kegiatan yang disebut dengan jihad sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kenapa? Karena jihad itu punya ketentuan-ketentuan yang tersendiri. Siapa yang kemudian harus menyatakan perang, itu harus ada penguasa yang kemudian dalam Islam yang bisa menetapkan kondisi perang atau tidak perang, kondisi damai atau tidak. Kapan waktunya untuk kita berperang, maka sekali lagi itu adalah di atas komando penguasa di dalam Islam. Yang bisa kita lakukan sekarang, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi Ramadan ini tidak jadi alasan untuk kemudian kita mengurangi aktivitas kita. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, maka berjuanglah dengan baik untuk memberikan nafkah yang terbaik kepada keluarga-keluarga Anda. Sebagai seorang muslim, maka marilah kita senantiasa meningkatkan aktivitas dakwah kita di bulan suci Ramadan ini. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kemudian harus terus dijalankan supaya apa?